Apa hukumnya menanyakan hal agama kepada kecerdasan buatan? Permasalahan penggunaan asisten buatan kecerdasan untuk membahas agama yang saat ini banyak dibicarakan di masyarakat Indonesia, terutama di media sosial dan kajian keluarga. Pemikiran ulama tentang hal ini dapat dipahami dari beberapa sisi yang perlu direnungkan dengan tenang dan bijak. Islam sejak awal sangat menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa mencari ilmu agama adalah kewajiban dan bagian dari ibadah. Di zaman sekarang, sarana untuk belajar semakin banyak, termasuk melalui teknologi dan asisten buatan kecerdasan. Pertama, dari segi mencari ilmu agama. Dengan hadirnya teknologi, banyak orang memanfaatkan asisten kecerdasan buatan untuk menanyakan tentang tata cara ibadah, hukum dalam kehidupan, dan berbagai persoalan agama. Pada dasarnya, mencari ilmu adalah sesuatu yang dianjurkan selama niatnya baik dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, Islam juga mengajarkan agar ilmu diambil dari sumber yang benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa pemahaman agama adalah sesuatu yang mulia dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Kedua, dari segi ketepatan informasi, asisten buatan kecerdasan adalah program yang dibuat manusia dan mengambil data dari berbagai sumber. Tidak semua sumber memiliki tingkat kebenaran yang sama. Karena itu, setiap informasi agama tetap harus dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl ayat ke-43. Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam urusan agama, rujukan utama tetap kepada ulama dan orang yang memiliki ilmu yang mendalam. Ketiga, dari segi cara penggunaan yang benar, jika ingin memanfaatkan asisten kecerdasan buatan untuk belajar agama, maka pertanyaan harus jelas dan jawaban yang diterima sebaiknya dibandingkan dengan kitab, ceramah, ulama, atau sumber terpercaya lainnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa kedudukan ulama sangat tinggi dalam menyampaikan ilmu agama. Karena itu, asisten buatan kecerdasan tidak bisa menggantikan peran ulama dalam memberikan bimbingan dan penjelasan yang mendalam. Keempat, dari segi hukum penggunaan teknologi, Islam tidak menolak perkembangan zaman. Segala sesuatu pada dasarnya boleh, selama tidak bertentangan dengan syariat dan digunakan untuk kebaikan. Allah berfirman, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat kedua. Jika teknologi digunakan untuk membantu memahami agama, mengingatkan kebaikan, dan menambah wawasan, maka hal itu termasuk dalam perkara yang bermanfaat. Namun tetap harus diingat bahwa teknologi hanyalah alat bantu, bukan sumber utama dalam menetapkan hukum dan keyakinan. Lantas, bagaimanakah asisten buatan kecerdasan diolah? Sistem kecerdasan buatan dibuat dengan mengumpulkan berbagai referensi seperti kitab suci, tafsir, tulisan ulama, buku pendidikan, dan berbagai materi yang berkaitan dengan agama. Data tersebut kemudian diolah dengan teknologi pemrosesan bahasa agar mampu memahami pertanyaan dan menyusun jawaban yang sesuai. Meski demikian, sistem buatan manusia tetap memiliki keterbatasan dan bisa saja terjadi kekeliruan. Karena itu, setiap jawaban tetap perlu ditimbang dengan prinsip dasar agama yang sudah mapan. Kesimpulan, menanyakan hal agama kepada asisten buatan kecerdasan bukanlah sesuatu yang dilarang. Hal ini bisa menjadi sarana untuk belajar dan menambah pengetahuan, namun tetap harus disertai kehati-hatian agar tidak menjadikannya sebagai satu-satunya rujukan dan selalu mengembalikan pemahaman kepada Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama. Perkembangan teknologi adalah bagian dari kemajuan zaman yang bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam memperdalam pemahaman agama, namun bukan sebagai landasan utama dalam menetapkan keyakinan.
Semoga setiap langkah dalam mencari ilmu menjadi jalan kebaikan, menambah keimanan, dan membawa manfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin.